kita membawa nama itu bisa konteksnya bisa banyak sekali contoh praktisnya. Termasuk dalam ketaatan-ketaatan sepele. Ini kalau di lembaga-lembaga pemuritan yang mengagungkan disiplin rohani, disiplin lalu lintas misalnya, itu sebenarnya turunan dari situ. Saya sedang membawa nama Tuhan. Cuman ya kadang ada sisi gelapnya yang sering saya ceritakan. Jadi ketaatan memakai helm lebih tinggi daripada ketaatan kepada hukum pertama. Tuhan yang asli yang mana? Itu yang salah. Itu hanya prinsip turunan, itu tidak boleh menjadi atau lebih tinggi dari 10 hukum. Itu kesalahan mereka. Nah, kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan serupa. Jadi tidak masalah kita menaati peraturan-peraturan lalu lintas, bahkan baik gitu ya. Tuhan malah menyuruh, gitu, taatilah pemerintah, gitu. Ada alasannya. Tidak salah itu, aturan-aturan itu tidak salah. Walaupun termasuk aturan-aturan yang kadang bikin emosi ya. Naik motor harus pakai sandal, tidak boleh pakai sandal jepit. Kalau saya sendiri memang tidak pernah gitu ya. Saya pernah coba juga. Kalau pakai sandal jepit terus ngopling itu ya kelenger, jari saya sakit. Karena punya saya kan karetnya udah hilang gitu. Jadi besi. Karena besi sakit. Kadang pakai sandal gunung yang agak tebal sebenarnya, tapi kan itu bolong-bolong ya, serowong-serowong. Kadang kena kaki itu ya sakit gitu. Jadi sebenarnya tanpa polisi menyuruh tanpa melarang sandal jepit pun saya nggak pernah pakai gitu. Nah, nggak tahu kalau nanti pakai matic gitu. Kalau orang-orang pakai matic kan nggak pakai kaki, kakinya cuma nempel, jadi nggak guna dia. Nah, itu sebenarnya nggak bagi saya ya nggak masalah pakai sandal jepit gitu. Nggak berguna. Kalaupun tabrakan juga nggak kena kaki, ada pelindungnya gitu. Nah itu ya kadang aturan-aturan konyol gitu, termasuk aturan-aturan yang punya tendensius kepentingan mafia gitu. Karena kan kadang mafia itu kan membuat aturan, merubah undang-undang supaya bisnisnya bisa masuk gitu. Ya sepertinya polanya begitu ya. Jadi mereka bekerja di belakang layar, nggak akan kelihatan. Kalaupun dibidik sulit sekali, karena ada undang-undangnya gitu. Mereka dilindungi undang-undang gitu. Jadi kita berkeluh kesahnya di situ saja sih tentang aturan pemerintah. Tapi secara umum kita berusaha taat gitu. Sebisa mungkin taat. Walaupun kadang aku lihat orang Kristen juga sulit gitu. Misalnya di gereja jemaat gitu ya, yang pakai helm misalnya, yang taat lalu lintas ya nggak semuanya. Karena aku lihat jemput jemaat dengan motor botong itu ya ada gitu ya. Gimana punyanya itu? Mau disalahkan ya adanya itu. Tidak punya sumber daya itu. Makanya kadang ya itu belas kasihan saja gitu. Tapi kalau pakai prinsip yang serius, pakai pemuritan yang serius, ya hal seperti itu harus dihindari gitu. Sebisa mungkin, karena kan kadang ini berkaitan dengan keuangan gitu. Ketaatan itu seharusnya tidak hanya berlaku untuk orang kaya ataupun orang miskin, semuanya sama gitu. Orang miskin misalnya tidak bisa beli helm gitu ya tetap kena polisi, kena tilang gitu ya. Gitu. Makanya memang ya intinya belajar sebisa mungkin lah kalau saya ya. Saya tidak akan menuntut harus, tapi sebisa mungkin kita menaati legal ground. Sebisa mungkin tidak melanggar hukum gitu, sebisa mungkin. Gitu. Karena sebenarnya kan aturan-aturan itu ada alasannya gitu. Ya kayak lampu merah, helm dan sebagainya kan ada alasan security, keselamatan gitu. Karena memang banyak terjadi kecelakaan itu karena pelanggaran itu, nggak pakai helm misalnya, atau lampu merah ya, melanggar lampu merah gitu. Atau pelanggar lalu lintas lain, overspeeding gitu. Misalnya dalam aturan tol maksimal 100 atau 120 gitu. Aku lihat ya sulit juga kalau tol luar kota ya terutamanya. Kalau dilarang lebih tinggi dari 100 itu kayaknya sulit sekali gitu. Tapi hukumnya kan begitu sebenarnya. Makanya
Kalau ditegakkan hukum secara ketat, kita tuh banyak melakukan pelanggaran hukum. Kita buang baterai aja bisa kena hukuman itu. Kita nggak boleh buang baterai langsung ke tanah, nggak boleh, harus ke lembaga pengurai, lembaga pengolah sampah. Karena itu bahan B3 ya, berbahaya. Termasuk air raksa atau macam-macam bahan kimia gitu ya. Jadi banyak aturan yang perlu kita pelajari, yang perlu kita taati. Kadang di lembaga-lembaga Kristen, gereja, atau kalau lembaga yayasan gitu ya, kadang ada double accounting misalnya. Itu saya pernah lihat sendiri. Lembaga Kristen, lembaga pelayanan, tapi double accounting gitu ya. Supaya pajaknya tidak tinggi dan tidak diawasi mungkin begitu ya. Itu memang menyulitkan. Kalau mau jujur, nampaknya orang Kristen juga tidak selalu berani bayar harga. Tapi ya seperti itu, tantangan pemuritan itu seperti itu. Kita kemana-mana bawa nama Tuhan. Jadi bayangkan seandainya kita publik tahu bahwa ada lembaga Kristen, yayasan Kristen, terutama yayasan ya yang berbadan hukum gitu, melakukan pelanggaran penipuan double accounting misalnya. Ya memalukan, bukan hanya memalukan kita, atau jika itu ada pidananya, aku nggak tahu apakah ada pidananya gitu, atau perdata ya. Tapi yang jelas itu kan melanggar prinsip legal ground juga. Hukumnya Tuhan maksudnya, bukan hukum manusia ya. Jadi kita melakukan dusta gitu ya. Misalnya gaji karyawan berapalah, mungkin 3 juta atau 4 juta ya, terus dilaporkan separuhnya misalnya 2 juta ya. Secara prinsip ya kita jadi bersalah gitu ya. Mau tidak mau, karena hukum itu kan hitam putih gitu. Jadi sebisa mungkin ya itu. Kayak kemarin saya ke Boyolali itu kan isi pertalite itu. Isi pertalite pisannya cilokannya dari remku bosok. Remku ngunci. Gitu. Seumur-umur pakai motor itu ya baru itu isi pertalite gitu. Jadi ada hal-hal yang untuk saya sendiri sangat sensitif gitu. Artinya saya melakukan hal yang salah kecil saja bisa berdampak fatal gitu. Termasuk dalam pelayanan-pelayanan gitu ya. Kalau saya gagal merencanakan, saya sedang merencanakan kegagalan gitu.